orang, apapun, direct ya. Ya apapun juga, termasuk belajar. Kita nggak bisa belajar sendirian. Ya, kita bukan makhluk yang belajar itu menjadi sosok yang hanya melihat dari konten buku misalnya. Ya, kita perlu orang lain. Kita perlu bertanya, kita perlu berinteraksi dan belajarnya tidak hanya fisik, tidak hanya otak, tetapi juga emosi perlu kita pelajari. Membaca orang lain itu penting sekali. Ya, membaca alam penting sekali. Demikian pula ketika kita rapat atau berusaha melakukan satu kegiatan, kalau itu ada sesuatu yang meragukan, kita harus tatap muka. Harus tatap muka. Kadang-kadang ada hal yang sensitif. Kalau kita rekam, kan kita khawatir, was-was. Tapi pada suatu ketika kita sendiri mengalami itu, sakit sekali. Kalau sakit itu melebihi rasa takut, baru manusia mau berubah. Jadi saya kira apa yang dilakukan orang tua pada masa itu dan membuat kita seperti ini, saya kira itu prestasinya orang tua kita. Dan mereka melakukan dengan cara yang benar. Makna sukses apa sih Pak Renhard? Tidak menjadi beban orang lain. As simple as that ya? Ya. Dan kita senang menjalankannya, kehidupan ini. Kalau kita tidak menjadi beban tetapi kemudian kita sendiri merasa beban, itu satu persoalan lagi. Kita sendiri yang merasa beban. Kita sendiri. Dan not happy pasti kan. Dan berapa banyak orang yang seperti itu. Terperangkap dengan persoalan kejiwaan. Protein yang cukup. Jadi bermain itu meningkatkan daya hayal. Dan daya hayal itu membuat sel otak kita berserabut. Tapi bermain dengan disiplin. Iya. Tetap harus ada itunya ya. Harus ada profesionalisme. Ya. Menarik tuh bermain. Bermain dengan disiplin. Saya bisa kasih contoh loh Alvin. Coba lihat apa yang terjadi di perusahaan saya. Saya mempunyai orang namanya cyber security. Kerja dari jam 8 sampai jam 5. Okay. Kalau banyak kerjaan dia kerja sampai jam 10 malam, 11 malam. Yeah. Toh kami bisa dijebol oleh siapa? Oleh hacker. Hacker itu bekerja atau bermain? Bermain lah. Bermain. Hacker itu baru mulai beroperasi jam 10 ke atas. Ya, pada saat orang tidur dia mulai beroperasi dan nggak berhenti. Insentifnya apa? Dopamin kan? Kesenangan di otaknya. Karena dia dapat itu stimulus tadi ya. Stimulus tadi ya. Tapi membuat diri kita seproduktif itu, apalagi di situasi yang seperti sekarang ini yang kita nggak. Kalau saya bilang Prof, kalau saya bilang Pak Renhard ya, plan is no plan. Lakuin yang sekarang aja, nggak usah terlalu pusing sama tomorrow. Di situasi sekarang, tepat nggak? Jangan terperangkap dengan masa lalu. Kalau kita terperangkap dalam masa lalu, itu masalah. Jadi yang paling penting kita bisa escape from the past. Oke. Karena masa lalu itu akan seperti apa ya? Seperti kita penerjun payung, kita punya payung utama tidak terbuka, kita harus bawa payung cadangan kita lepas, tapi payung utama kita buka enggak, nutup enggak. Sehingga itu dia mengganggu yang payung cadangan. Nah, kalau orang Betawi bilang ngeglendotin. Nah gitu ya. Jadi masa lalu ngeglendotin kita gitu. Narik kita, nempel sama kita, membuat yang baru tidak terbuka begitu. Karena kita selalu mengacu pada masa lalu. Padahal dunia baru kan berubah sekali. Belum kelar di sini ya kali ya, masa lalunya ya kan. Ya. Tertinggal terus, tertanam terus. Ya. Oke. Makanya ketakutan itu muncul kali ya. Segala macam kekhawatiran itu muncul karena masih ada yang belum kelar kali ya, apa gimana? Iya, dan orang harus kembali ke masa lalu untuk menyelesaikan masa lalunya itu. Makanya seringkali sejumlah psikolog menggunakan metode hipnotis. Di hipnotis dia ajak kembali ke masa lalu, telusurin, berdamai dengan itu, selesaikan, beresin dulu. Diingat-ingat dulu kejadian, ingat, keluarkan, baru kemudian diputus. Kalau enggak, kita akan terbawa dengan masa lalu kita. Dan kita ketahui, bisnis itu bisa maju kalau ada rasa memiliki. Belakangan di abad 21 kita bicara tentang entrepreneurship. Setiap pemimpin harus mempunyai rasa memiliki, entrepreneurship. Karena rasa memiliki mendorong orang untuk mampu melihat. Perubahan membutuhkan pemimpin yang tangkas. Pemimpin yang berani membukakan mata. Berani membukakan perspektif, mengajak orang melihat dengan perspektif yang merubah perspektif adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh para pemimpin dalam melakukan perubahan. Kita kalau kehilangan dompet, kita masih bisa cari uang. Tapi kalau kita kehilangan nama baik, kita tidak akan dapat tempat dimanapun kita berada.
Jadi orang yang bisa survive adalah orang yang menjaga martabat dan nama baiknya. Pertama nama baik. Nama baik itu yang pertama. Tentu saja yang kedua juga tentu harus sehat. Sehat itu tidak hanya fisik tetapi juga pikirannya harus sehat. Mental ya. Mentalnya baik ya. Kemudian yang ketiga, ini saya sebutnya sebagai mental driver, bukan passenger. Passenger itu misalnya kita lihat, wah dia kaya nih, kita tempel. Itu adalah mental mau jadi penumpang. Ya. Nah, seperti benalu yang ada di pohon begitu ya. Itu dia hanya menumpang di situ. Nah, jadi kita harus mempunyai mental sebagai seorang driver, pengemudi. Be your own driver. Driver itu tidak boleh ngantuk, tidak boleh tertidur, tidak boleh membiarkan kendaraannya rusak, harus dirawat, harus punya disiplin. Ya, walaupun kadang-kadang kita tidak tahu akan sampainya di mana, tapi kita harus bergerak dan kita harus mengeksplorasi. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya adalah terjemahan dari dapat dipercaya tadi yang kita sebut sebagai integritas. Jadi mainnya main panjang bukan main pendek. Ya. Jadi kalau excellent itu kita memaknai bahwa kita melakukan dengan sepenuh hati dan tuntas. Kalau perfect kita mengharapkan kesempurnaan dari semula. Dan tugas kita sebagai atasan adalah memperbaiki, mengkoreksi, memberi feedback. Entrepreneur itu adalah wirausaha. Nah, shape-nya itu adalah kegiatan atau karakter dari seorang wirausaha. Jadi kita bisa saja jadi pegawai, tapi kita tidak bisa mencapai puncak tertinggi organisasi kalau kita tidak mempunyai entrepreneurship dan leadership tentunya. Ya, kita harus punya itu. Jadi supaya kita bisa memiliki jiwa kewirausahaan, maka kita harus memiliki sikap mental dasar berani berbuat, berani bertanggung jawab, tahu aturan. Tapi kita juga tahu bahwa dalam setiap perjalanan itu ada jalan buntu, di mana kita harus berani keluar dari jalan buntu itu dan menemukan jalan-jalan baru. Pendidikan seperti itu mengajarkan beberapa hal. Pertama adalah apa yang disebut dengan self-regulations, meregulasi diri bagaimana. Tidak disuruh orang lagi, tidak dituntun, tidak dibangunkan di pagi hari, tapi mereka bisa memiliki regulasi dirinya sendiri. Satu. Yang kedua, inhibitory control, kemampuan untuk mengendalikan diri dan tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh untuk orang lain sehingga menyakiti hati orang lain. Membanding-bandingkan antara belief atau kepercayaan Anda dengan kepercayaan saya dan lain sebagainya yang sifatnya adalah membuat orang lain sakit hati. Ya. Yang ketiga adalah kemampuan untuk fokus dalam mengerjakan sesuatu. Nah, kalau di sana diajarkan berpikir kritis, melakukan sesuatu dengan simple, dan pendidikannya ditanam dalam myelin, muscle memory. Jadi bukan hanya ditaruh di sini, tapi bisa punya pengetahuan, tahu sedikit, berani menulis. Mampu mengungkapkan isi pikirannya dalam percakapan yang bisa diterima dan teratur. Ya, yang pertama tentu logika berpikirnya perlu benar, bahwa bisnis itu kan tidak selalu menyenangkan. Tetapi kita tidak boleh berhenti, karena kalau kita lihat perjalanan panjang seorang wirausaha, yang berhasil itu adalah orang yang tidak pernah berhenti. Seperti kata Alexander Graham Bell, ketika satu pintu tertutup, maka akan ada pintu-pintu lain yang terbuka. Jadi kita jangan memblame atau menyalahkan pintu yang tertutup itu, sehingga kita bisa selalu mencari jalan. Itu pertama. Yang kedua, apalah artinya kita ini bisa membaca peluang, tetapi kita tidak memiliki apa yang disebut dengan keterampilan manajerial. Kita hanya bisa membuat perusahaan, tapi kita tidak bisa membuatnya menjadi besar. Kita hanya bisa membuat produk, temuan baru, tapi tidak bisa menjadikan sebuah usaha yang menguntungkan, kemudian berkembang, kecuali kita memiliki keterampilan manajerial. Manajerial itu artinya menata orang, organisasi, keuangan, kemudian inovasinya, fabriknya, lokasi, distribusi, pemasaran. Ini kita harus mempunyai keahliannya. Jadi, tapi sebaliknya, orang yang memiliki kemampuan manajerial mungkin tidak memiliki entrepreneurship. Nah, tapi seorang entrepreneur harus memiliki managerial skill. Kalau tidak, perusahaannya berantakan dan hanya bisa dibangun menjadi usaha dagang warung. Yang pertama adalah saya kira seorang entrepreneur itu harus berani mencoba yang baru. Dan berpikirnya adalah pasar ini sedang seperti apa. Jadi membuat sesuatu adalah karena pasar. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah taat pada peraturan. Taat pada peraturan, menjadi warga negara yang baik,
bukan menjadi wirausaha fasilitas. Banyak orang yang sekarang mengatakan bisa saya jadi wirausaha, tapi masuk ke partai politik. Ya. Saya kira era itu akan berakhir, sudah berakhir bahkan. Ya. Yang ketiga adalah miliki kemampuan manajerial. Jadi jangan khawatir untuk mengambil kursus-kursus manajemen lagi. Miliki keterampilan teknis dalam bidang spesifik yang dikuasai. Ya. Yang kelima, jangan memulai segala sesuatu dengan biaya ekonomi yang tinggi. Tipsnya adalah kita tidak bisa berhenti ketika kita mengalami banyak kerugian. Kenapa? Karena ketika kita berhenti, kita kehilangan pengalaman itu. Padahal ketika kita mencapai titik terendah, titik depresi di mana kita mengalami kerugian besar, itulah tandanya sebentar lagi kita akan membal naik ke atas. Dan terakhir, tips bagi kaum muda adalah gembleng diri agar jangan menjadi passenger, jangan menjadi penumpang. Harus jadi driver ya Pak? Jadi seorang driver, berani merantau, berani pergi sendiri, Berani ambil datangin resiko. orang. Berani ambil resiko, tapi yang terukur.